Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Muhammad Zakiyuddin dengan Agustur Ismail akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan populasi dan sampel. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan populasi dan sampel, yaitu dengan cara mencari populasi terlebih dahulu, kemudian dari populasi tersebut kami akan menentukan sampel yang dicari dari populasi yang sudah ada. Nah, sedangkan pada pengambilan sampel tersebut, kami menggunakan rumus ISAGE. Lanjut. Untuk metode yang kami gunakan dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, untuk menentukan populasi, kami menggunakan cara yaitu mengumpulkan data seluruh jumlah mahasiswa PAI semester 3 UMH. Dari pengumpulan data tersebut dapat diketahui bahwa seluruh jumlah mahasiswa PAI itu berjumlah 294 mahasiswa. Yang kedua, untuk menentukan sampel kami menggunakan rumus ISAGE. Next. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian atau seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seseorang. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari populasi. Selanjutnya, pentingnya pengambilan sampel. Yang pertama, untuk menghemat biaya. Kemudian menghemat waktu. Pengamatan bersifat merusak. Sampel lebih lentur dan mempunyai jangkauan lebih luas, kemudian mempunyai ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Next. Tahapan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan target populasi. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Dan yang ketiga, menentukan teknik sampel, yaitu memilih menggunakan probability sampling atau non-probability sampling. Yang keempat, merencanakan prosedur untuk memilih unit sampel. Yang kelima, menentukan ukuran sampel. Yang keenam, memilih unit sampel yang aktual. Dan yang terakhir, melakukan riset di lapangan. Selanjutnya, teknik sampling. Nah, untuk teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya probability sampling dan non-probability sampling. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke cara menghitung sampel penelitian dengan rumus ISAGE. Untuk rumus ISAGE, kami menggunakan rumus seperti gambar yang ada pada PPT, bisa dilihat nih. Terus untuk keterangannya bisa dibaca sendiri. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Dalam suatu kegiatan penelitian, populasi mahasiswa UNH PAI semester 3 berjumlah 290 orang. Karena berbagai pertimbangan, peneliti kemudian memutuskan untuk mengambil sampel dari populasi tadi. Berapakah ukuran sampel yang harus ditentukan oleh peneliti? Untuk menentukan sampel kita menggunakan rumus ISAGE. Nah, di sini menggunakan sama dengan S sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadratnya yaitu 2,706. Kemudian N ini populasinya yaitu 294. Kemudian P ini adalah peluang benar yaitu 0,5. Kemudian Q yaitu 0,5 per D kuadrat yaitu 0,10 kuadrat. Terus N dikurangi 1 yaitu populasi dikurangi 1 yaitu 294 dikurangi 1. Kemudian ditambah C kuadrat 2,706 terus dikali 0,5 atau 0,5 atau peluang benar, kemudian dikali dengan peluang salah yaitu 0,5 sama dengan 198,8 per 3,6. Jadi 198,8 dibagi 3,6. Ketemu jumlahnya yaitu 55 mahasiswa. Nah, dari rumus ini sudah ketemu bahwa jumlah sampel atau ukuran sampel dari jumlah mahasiswa PAI yaitu 55 mahasiswa. Next. Kesimpulan. Semakin banyak sampel yang diambil, maka hasil penelitian akan semakin representatif. Sebaliknya, semakin sedikit sampel yang diambil, maka hasil penelitian akan semakin tidak representatif. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi menentukan teknik sampling yang digunakan, yang beranggota Auliatul Latifah dan Sukratul Mila.
Pendahuluan. Statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan atau menganalisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang ada. Di materi ini kami menjelaskan bagaimana sih caranya menentukan teknik yang tepat untuk mengambil data dari sampel, yaitu dengan cara menggunakan teknik probability yang simple random sampling, di mana teknik tersebut mengambil dengan data dengan cara random atau acak. Metode yang kami gunakan ini ada 3, yaitu melakukan observasi kepada setiap kelas, menganalisis data yang sudah ada, yang ketiga adalah membuat tabel dari data yang diperoleh. Pembahasan dan hasil. Sebelumnya, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan teknik sampling itu. Teknik sampling adalah teknik pengambilan data dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil peneliti kesimpulan tersebut kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum, teknik sampling ini dibagi menjadi 2, yaitu probability dan non-probability. Apa sih yang dimaksud teknik sampling probability? Teknik sampling probability adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan untuk teknik non-probability adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis teknik sampling probability yang kami tampilkan di sini adalah hanya teknik sampling probability, di mana teknik sampling probability ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga adalah cluster sampling, yang keempat adalah systematic sampling. Kemudian pembahasan dan hasil. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan teknik probability yang simple random sampling, yang dimana kami mengambil sampel secara random dari anggota populasi tersebut. Contohnya, jika diketahui jumlah populasinya adalah 294 dan sampel yang akan diambil itu adalah 55. Kami akan mengambil 55 sampel dari 294 anggota populasi, yaitu di mana yang kami tampilkan di sini adalah hasil dari data yang kami gunakan dengan cara simple random sampling, di mana setiap kelas kami ambil 5 orang dan yang limanya lagi adalah random dari kelas-kelas yang kita ambil. Dari penjelasan di atas dapat bahwa teknik yang kami gunakan tadi adalah teknik simple random sampling. Cukup sekian dari penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidayatul Hubil Ifa dan teman saya Robiatul Adawiyah. Kami akan menyampaikan materi mengenai min, median, dan modus nilai UTS Statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Berikutnya kami akan membahas mengenai pengertian min, median, dan modus. Min atau rata-rata merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata. Rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan data, kemudian dibagi banyaknya data.
Kedua, median atau nilai tengah merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya, atau dapat pula diartikan dengan suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Untuk menentukan nilai median terdapat dua rumus berdasar ganjil atau genapnya suatu kelompok data. Median bila data genap menggunakan median sama dengan X banyak data dibagi 2 ditambah X banyak data dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Bila data ganjil menggunakan median sama dengan X banyak data ditambah 1 dibagi 2. Yang ketiga yakni modus. Modus merupakan nilai yang frekuensinya paling sering atau paling banyak muncul dalam suatu kelompok data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan sebelum menentukan atau menghitung mean, median, modus, nilai UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 adalah dengan meneliti secara langsung dengan membuat angket formulir yang disebar melalui grup WhatsApp. Dari angket tersebut kami mendapatkan 55 data dari 10 kelas PAI yang akan dijadikan sampel penelitian. Berikut tabel yang menunjukkan sampel dari masing-masing kelas. Berikut adalah data nilai UTS statistik mahasiswa yang akan kami jadikan sebagai bahan meneliti mean, median, modus nilai UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3. Menghitung mean atau rata-rata menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyak data sama dengan 4.675 dibagi 55 sama dengan 85. Jadi, rata-rata nilai UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 adalah 85. Adapun median atau nilai tengah, berhubung data kita ganjil, maka kita menggunakan rumus median sama dengan X n plus 1 dibagi 2 sama dengan X 55 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 66 dibagi 2 sama dengan X 33. Data ke-33 dalam tabel di atas adalah 85. Jadi median atau nilai tengah dari data nilai UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 adalah 85. Modus atau nilai yang sering muncul dapat diketahui dengan membuat tabel yang berisi nilai dan frekuensi. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa modus dari data nilai hasil UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 adalah 100, yang mana frekuensi kemunculannya mencapai 17. Dari seluruh materi yang kami sampaikan, terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, mean atau rata-rata nilai UTS statistik mahasiswa Prodi PAI semester 3 adalah 85. Sedangkan mediannya adalah 85 dan modusnya adalah 100. Yang kami jadikan referensi dalam presentasi ini adalah buku Metode Statistika karya Dr. Sujiana dan Metode Pengayaan Matematika karya Kusmita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Feni Khairunisa dan Nur Farida dari kelas F akan menjelaskan bagaimana cara uji normalitas data. Dalam uji statistik, data yang kita miliki harus diuji normalitasnya terlebih dahulu untuk menentukan alat uji yang dapat kita gunakan. Pada bahasan kali ini akan kami bahas mengenai uji normalitas data. Nah, apa sih tujuannya uji normalitas data itu? Yaitu untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal ataukah tidak. Kemudian metode penelitian. Metode yang kami gunakan yaitu dengan metode pengumpulan data
untuk penguji normalitas data, yaitu dengan menentukan populasi dan sampel terlebih dahulu. Nah, di sini telah kami tuliskan bahwa populasi yang kita ambil yaitu 294 dan sampel yang kita gunakan yaitu hanya 55. Nah, 55 ini diambil dari beberapa kelas, yaitu 5 diambil dari setiap kelas, kemudian 5 lagi diambil dari data random. Setelah kita menentukan sampelnya, selanjutnya kita mencari nilai UTS, yaitu dengan metode wawancara kepada mahasiswa yang sudah terpilih untuk dijadikan sampel. Kemudian akan kami jelaskan pengertian uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, di sini ada contoh dari uji normalitas data. Diketahui data nilai 55 mahasiswa semester 3 PAI dalam menyelesaikan ujian tengah semester di UNWAHA akan diuji normalitasnya dengan menggunakan chi-kuadrat. Bisa kalian lihat angka-angka di dalam tabel ini, mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar yaitu 45 sampai 100. Ini adalah data-data nilai dari 55 mahasiswa semester 3 PAI. Setelah kita mengetahui data-datanya, langkah selanjutnya yaitu langkah uji normalitas data. Langkah ini ada 3. Yang pertama yaitu menentukan jumlah kelas interval, yang kedua menentukan range atau jangkauan, yang ketiga menentukan panjang kelas. Nah, setelah langkah uji normalitas data, yaitu langkah selanjutnya menghitung frekuensi harapan. Setelah kita menghitung frekuensi harapan, langkah terakhir yaitu menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan untuk menentukan nilai chi-kuadrat tabel sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Dengan alfa 5%, maka chi-kuadrat tabel sama dengan 11,070. Kemudian apabila dibandingkan dengan nilai chi-kuadrat itu sama dengan 551,46. Oleh karena itu nilai chi-kuadrat hitung lebih besar daripada chi-kuadrat tabel, maka keputusan terima HO yaitu menyatakan bahwa distribusi data nilai UTS statistik 55 mahasiswa PAI di UNWAHA berdistribusi tidak normal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.